Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, serta teman-teman sekalian, mahasiswa Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sofiana dengan NIM 250964806. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tipologi dan Pola Fikir Aliran-aliran Ilmu Kalam. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian tipologi ilmu kalam, berbagai aliran yang berkembang di dalamnya, serta pokok-pokok pemikiran dari masing-masing aliran agar kita dapat memahami keberagaman pemikiran dalam kajian teologi Islam. Demikian pembukaan dari saya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, ilmu kalam merupakan salah satu disiplin ilmu dalam Islam yang membahas tentang masalah-masalah akidah atau keimanan. Ilmu ini disebut juga dengan ilmu tauhid atau usuluddin. Secara etimologi, ilmu kalam berasal dari kata ilm yang berarti ilmu dan kalam yang berarti perkataan atau pembicaraan. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah keimanan yang bersifat teologis, berdasarkan dalil-dalil yang rasional dan logis. Berdasarkan latar belakang, maka rumus masalah ini adalah apa definisi dan sejarah singkat lahirnya ilmu kalam. 2. Apa saja aliran-aliran besar yang muncul dalam pemikiran Islam dan apa saja pokok pemikirannya? Yang nomor 3, bagaimana perbedaan pandangan antara alim ulama tentang masalah-masalah teologis? Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua adalah konsep dasar ilmu kalam. Ilmu ini muncul karena beberapa faktor, antara lain faktor internal, adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran dan hadis. 2. Faktor eksternal, maksudnya pemikiran filsafat Yunani dan interaksi budaya dengan bangsa-bangsa lain yang ditaklukkan oleh umat Islam. Yang nomor 3, politik. Pergolakan politik setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang memicu perpecahan kelompok. Selanjutnya, aliran-aliran dalam ilmu kalam. Berikut adalah penjelasan mengenai aliran-aliran utama dalam ilmu kalam. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Aliran ini didirikan oleh Wasil bin Atha pada abad ke-2 Hijriah. Mu'tazilah dikenal sangat menonjolkan penggunaan akal rasional dalam memahami agama. Pokok ajaran 1. Tauhid, menegaskan keesaan Allah dan menolak sifat-sifat yang bersifat zaid. Menolak sifat-sifat Allah yang bersifat zaid atau tambah dari zatnya agar tidak terjadi pluralitas. Yang nomor 2 adalah adil atau keadilan. Allah itu maha adil, sehingga Allah tidak mendolimi siapapun manusia, memiliki kebebasan berkehendak atau iradah, dan berbuat, sehingga perbuatan baik dan buruk adalah ciptaan manusia sendiri. Yang nomor 3, al-manzilah baina al-manzilatin. Orang yang berbuat dosa besar, posisinya bukan mukmin dan bukan pula kafir, melainkan berada di antara keduanya, atau fasik. Yang nomor 4 adalah makhluk. Mereka berpendapat Al-Quran itu ciptaan Allah, bukan kekal bersamanya. Mayuk bertugas mare.
Yang kedua yaitu aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini satu, sifat Allah itu mengakui adanya sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dengan cara bila kaifa atau tanpa menanya bagaimana. Yang nomor dua, kodok dan kodar. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih, namun perbuatan itu tetap diciptakan oleh Allah. Konsep ini dikenal dengan istilah kasb atau manusia yang mengusahakan, Allah yang menciptakan. Yang nomor tiga yaitu Al-Quran. Al-Quran ada dua sisi, yaitu lafadznya atau ucapan atau tulisan adalah makhluk, namun maknanya adalah qadim atau kekal. 4. Dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar tetaplah mukmin selama tidak mengkufurkan nikmat Allah. Yang berikutnya adalah aliran Maturidiyah. Didirikan oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ajarannya searah dengan Asy'ariyah, namun lebih kuat kekuatan akalnya. Pokok ajarannya yaitu satu, akal. Akal manusia mampu mengetahui keberadaan Tuhan dan membedakan baik buruknya sesuatu tanpa bantuan wahyu. Yang nomor dua, sifat Allah. Mengakui sifat-sifat Allah yang kekal. Yang nomor tiga adalah perbuatan manusia. Manusia memiliki kekuatan atau kudrah yang melekat pada dirinya untuk berbuat, sehingga ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Berikutnya adalah aliran Khawarij. Aliran ini muncul pertama kali pada masa perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka keluar dari barisan Ali karena menolak tahkim atau arbitrasi. Ciri khasnya sangat keras dan ekstrim dalam menerapkan hukum Islam. Yang nomor dua, menganggap orang yang berbuat dosa besar sebagai kafir dan keluar dari Islam. Yang ketiga, menganggap pemimpin harus diberhentikan jika melakukan kesalahan dan dosa. Dan yang berikutnya adalah aliran Syiah. Nah, aliran Syiah ini awalnya Syiah itu adalah kelompok politik yang mendukung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Namun kemudian berkembang menjadi aliran teologis. Pokok ajarannya yang pertama imamah, mempercayai bahwa pemimpin umat harus berasal dari keturunan Ali dan Fatimah yang ditunjuk langsung oleh Allah. Yang berikutnya memiliki beberapa cabang seperti Ithna Asy'ariyah atau 12 imam yang terdiri dari Ismailiyah dan Zaidiyah. Berikutnya adalah aliran lainnya seperti Murji'ah, menganggap imam hanya soal keyakinan hati, amal perbuatan bukan bagian dari iman. Yang berbuat dosa besar tetap mukmin. Jabariyah berpendapat manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Semua perbuatan manusia dipilih oleh Allah atau determinisme mutlak. Perbandingan pemikiran, masalah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, sifat Allah tidak ada, sama dengan zat, ada atau bila kaifa, ada kehendak manusia bebas kasb atau ciptaan Allah, usaha manusia. Manusia punya daya manusia bebas. Al-Quran makhluk lafaz Allah, makna qadim, orang berdosa posisi tengah, tetap mukmin kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa aliran dalam ilmu kalam merupakan keniscayaan sejarah dalam perkembangan pemikiran Islam.
Perbedaan tersebut utamanya terletak pada metode pendekatan atau akal dan wahyu, dan penafsiran terhadap dalil-dalil agama. Mu'tazilah sangat menekankan akal, Asy'ariyah dan Maturidiyah arus utama yang diikuti mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menyeimbangkan akal dan wahyu. Khawarij bersifat ekstrim dalam hukum, sedangkan Syiah memiliki pandangan khusus mengenai kepemimpinan. Meskipun berbeda dalam detail argumen, pada dasarnya semua aliran ini bertujuan untuk mempertahankan ajaran Islam dan mempertebal keyakinan kepada Allah. Dalam mempelajari ilmu kalam dan perbedaan aliran disarankan untuk menggunakan sifat objektif dan ilmiah, tidak fanatik atau buta terhadap satu golongan. Dan yang kedua, menjadikan perbedaan ini sebagai sarana untuk memperkaya wawasan keislaman. Dan yang nomor tiga, tetap berpegang pada prinsip dasar bahwa tujuan utama agama adalah mengabdi kepada Allah dan berbuat baik sesama manusia. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai tipologi dan pikiran aliran-aliran dalam ilmu kalam. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang berbagai aliran dalam ilmu kalam beserta karakteristik dan pokok-pokok pemikirannya. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam serta teman-teman semua yang telah menyimak presentasi saya dengan baik. Apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, saya dengan senang hati akan mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.